Pernyataan dari PPATK yang mengatakan bahwa kalau ada rekening bank 3 bulan itu tidak digunakan, 3 bulan itu tidak aktif, maka akan diblokir. Tapi yang paling penting adalah ini kan tidak berlaku untuk umum. Cukup misalnya PPATK itu mencurigai rekening-rekening bank tertentu yang memang seringkali dijadikan sebagai tempat transaksi untuk melakukan pengumpulan dana atau menumpuk dana dari hasil kejahatan-kejahatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada dua peristiwa politik, semacam statement sejumlah pejabat di negara ini yang itu menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Pertama adalah pernyataan dari PPATK yang mengatakan bahwa kalau ada rekening bank 3 bulan itu tidak digunakan, 3 bulan itu tidak aktif, maka akan diblokir. Inilah yang menjadi salah satu isu politik yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan oleh publik. Bagaimana mungkin rekening seseorang yang sifatnya private, sangat pribadional, jika tidak digunakan transaksi selama 3 bulan, itu akan dibekukan? Gimana ceritanya? Ini kan nggak masuk akal dan justru menimbulkan publik itu khawatir dan was-was. Dan mereka itu takut gitu ya, kalau seseorang yang mungkin sepanjang hidupnya nabung duit di bank itu untuk keperluan jangka panjang, mungkin untuk sekolah anaknya, mungkin untuk kepentingan-kepentingan usaha, dan misalnya tidak pernah dipergunakan dalam jangka kurun tertentu, itu pasti was-was dan khawatir dengan adanya statement-statement yang semacam ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian misalnya muncul reaksi dari kalangan politisi di parlemen. Mereka mempertanyakan pertama soal urgensi dan makna dari pernyataan dari PPATK yang mengatakan rekening bank yang dia dimiliki oleh seseorang kalau tidak aktif 3 bulan dan seterusnya akan dibekukan. Ini kan repot dan pastinya akan merugikan nasabah, dan yang paling khawatir ini kan akan membuat bagaimana masyarakat secara umum yang punya duit di bank hari ini itu was-was. Mereka itu takut dirugikan, mereka itu takut mereka itu akan kena blokir. Sekalipun misalnya ada pernyataan dari PPATK kalau ada rekening bank 3 bulan tidak digunakan dan kemudian kena blokir, jadi duit nasabah itu tetaplah aman. Nasabah itu misalnya masih bisa menggunakan hak dia untuk misalnya datang ke bank lagi, verifikasi lagi, harus ngisi formulir dan seterusnya. Tapi kan orang ini merasa dikerjakan, orang itu merasa diribetkan, orang itu merasa dikerjai dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin ini kalau diberlakukan akan menimbulkan kontroversi yang cukup luar biasa. Betul bahwa misalnya PPATK menyatakan bahwa kebijakan ini tentu sebagai antisipasi supaya misalnya tidak ada penyalahgunaan rekening-rekening yang tidak aktif untuk keperluan-keperluan kejahatan, seperti misalnya soal money laundering, tentang hasil kejahatan-kejahatan lain seperti narkoba, judi online dan seterusnya. Oke. Tapi kan ini tidak bisa disimplifikasi, ini kan tidak bisa disamaratakan bahwa seakan-akan sebuah rekening bank yang 3 bulan tidak ada transaksi apapun itu akan diblokir. Ini kan menjadi sesuatu yang mengerikan. Kita tahu bahwa di negara kita banyak orang bikin rekening bank ya ini hanya ingin menabung kok gitu, misalnya untuk kebutuhan haji, untuk kebutuhan umroh, untuk kebutuhan anaknya sekolah, untuk kebutuhan anaknya masuk pesantren, untuk usaha dan seterusnya. Nabungnya pun juga tidak bisa tiap bulan, kadang per 6 bulan sekali, ada yang 7 bulan sekali. Ini bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Artinya apa? Bagi saya menjadi penting sebenarnya untuk dikelirkan dalam konteks apa sebenarnya PPATK itu menyatakan bahwa kalau ada rekening bank yang dimiliki oleh seseorang tidak aktif maka dia akan diblokir. Wajar kalau kemudian sejumlah politisi parlemen itu protes. Apa urgensinya, apa pentingnya rekening bank yang sifatnya pribadional, yang sifatnya private itu kemudian akan diblokir kalau tidak ada aktivitas apapun minimal dalam jarak waktu 3 bulan misalnya. Inilah yang sekira memang ke depan kita perlu DPR memanggil pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kebijakan ini supaya clear, terutama kawan-kawan PPATK. Apa yang kemudian membuat ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya blunder dan kontroversial. Jangan sampai kira-kira begitu hal-hal yang sifatnya komunikasi publiknya tidak oke, itu kan menimbulkan sesuatu yang tidak bagus. Yang ingin saya katakan adalah kita semua setuju untuk misalnya melihat bagaimana transaksi yang melalui rekening-rekening yang selama ini mungkin mencurigakan demi kebutuhan kejahatan.
seperti money laundering, mungkin transaksi hasil kejahatan seperti narkoba dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira di situ. Tapi yang paling penting adalah ini kan tidak berlaku untuk umum. Cukup misalnya PPATK itu mencurigai rekening-rekening bank tertentu yang memang seringkali dijadikan sebagai tempat transaksi untuk melakukan pengumpulan dana atau menumpuk dana dari hasil kejahatan-kejahatan itu. Itulah yang saya kira dalam waktu dekat ini DPR, PPATK segera harus melakukan pertemuan, ada rapat semua ini supaya clear, supaya tidak muncul kekhawatiran di kalangan publik. Kira-kira begitu yang saya khawatir. Ini kepercayaan publik kepada perbankan kan akan semakin menurun. Itulah yang mestinya harus segera diantisipasi. Itu yang pertama ya. Wajar kalau kemudian belakangan ini banyak sekali protes, banyak sekali kemudian resistensi, dan bahkan banyak meme yang muncul di mana-mana. Misalnya alat pancing yang tidak digunakan 3 bulan maka akan dibekukan. Ada juga yang kemudian pamer foto-foto. Ini alat main bulu tangkis, ada raket, ada sepatu, sudah 3 bulan tidak dipakai, kira-kira begitu. Ini sebentar lagi akan dibekukan dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang bahkan bikin meme, ada istrinya yang nganggur 3 bulan karena suaminya merantau ke luar negeri, ini apakah juga akan dibekukan dan seterusnya. Itu kan meme-meme yang sebenarnya ingin mengolok-olok bahwa kebijakan yang misalnya akan membekukan rekening bank 3 bulan tidak ada transaksi apapun, itu tidak masuk akal, itu nggak rasional. Itu sesuatu yang blunder. Artinya apa? Setiap kebijakan publik dari para pejabat itu mesti hati-hati disampaikan secara terbuka. Publik setuju kok PPATK itu memantau dan melihat semua rekening, terutama transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk kepentingan kejahatan-kejahatan tertentu, setuju. Tapi jangan sampai statementnya itu seakan-akan ini berlaku untuk semua rekening bank di seluruh Indonesia. Dan mereka kan banyak kan adalah orang yang sepanjang hidupnya untuk nabung, untuk kepentingan pribadi, sekolah dan seterusnya, kan menjadi was-was ketika mendengarkan pernyataan-pernyataan yang semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya nggak lama sebelum PPATK memunculkan polemik ini, statement-statement yang sifatnya polemik ini, kita kan juga mendengarkan dari pejabat-pejabat Kementerian ATR kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa kalau ada lahan tanah yang dimiliki oleh warga, kalau tidak digunakan selama 2 tahun, tidak ada aktivitas, dia kosong, dia tidak dimanfaatkan, maka akan diambil alih oleh negara. Coba, ini kan juga menimbulkan kontroversi, ini kan juga menimbulkan kegaduhan, kira-kira begitu. Inilah yang saya kira bagi saya menjadi penting, sesuatu yang misalnya sesuatu yang baik, tapi kalau tidak dikomunikasikan secara transparan, komunikasi publiknya tidak oke, justru akan menimbulkan resistensi dan kegaduhan. Kalau kita mendengarkan pernyataan dari sejumlah pihak dari Kementerian ATR misalnya, kenapa misalnya ini akan diambil alih misalnya oleh negara? Ya tentu untuk memanfaatkan bagaimana tanah ataupun lahan yang tidak dimanfaatkan itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan produktif. Ya, setuju dalam konteks itu. Tapi kan jangan diambil alih oleh negara. Kadang orang beli tanah, beli lahan kan satu ya, dia sifatnya investasi. Ada juga yang memang lahan itu banyak lahan yang tidak produktif, bingung mau dia apain. Buat bertani nggak bisa, dibangun rumah nggak punya modal, mau bikin rumah, mau bikin usaha juga nggak, macam-macam lah kira-kira begitu. Artinya apa? Hal-hal yang semacam ini kalau betul terjadi menjadi sebuah kebijakan, kan tentu pasti menimbulkan protes dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Di sekitar kampung saya itu banyak sekali tuh tanah-tanah yang dipakai karena bingung bertani, misalnya hasil taninya nggak oke, sekalipun ada hasil tani tapi harga jualnya amblok. Jadi masyarakat yang nggak punya kreativitas dengan tanah yang mereka punya itu kan bingung mau diapain. Mau dibangun rumah nggak punya modal, mau dibikin usaha nggak punya modal, nggak tahu ngapa-ngapain. Wajar kalau kemudian banyak sekali tanah-tanah nganggur misalnya yang tidak dimanfaatkan kegunaannya. Atau misalnya banyak juga orang yang beli tanah itu untuk kepentingan jangka panjang, investasi misalnya, nunggu bagaimana harga jual tanah itu kalau tinggi dia akan jual lagi. Kan banyak yang kayak gitu. Artinya apa? Dua hal yang semacam ini bagi saya, ini kan soal bagaimana kebijakan publik harus dikomunikasikan secara baik kepada rakyat. Pertama misalnya soal pernyataan PPATK yang menyebut bahwa kalau ada rekening bank yang dimiliki oleh seseorang 3 bulan itu tidak ada aktivitas akan dibekukan. Dan sebelumnya juga ada kebijakan kalau ada tanah nganggur sekalipun sudah punya SHM
kira-kira begitu, itu akan diambil alih oleh negara kalau tidak difungsikan dan tidak dimaksimalkan dan tidak digunakan. Ini macam apa? Jadi rakyat itu menjadi takut gitu, menjadi was-was gitu untuk hidup. Bagaimana kita bisa menikmati hidup kalau ada kebijakan-kebijakan hal-hal yang semacam ini justru menimbulkan kekhawatiran. Wajar kalau kemudian juga muncul belakangan ini meme di mana-mana, meme di mana-mana. Itu yang tadi saya sebutkan. Alat pancing 2 tahun tidak digunakan maka akan diambil alih oleh negara dan juga akan dibukukan karena sudah lebih dari 3 bulan tidak dimanfaatkan. Ini kan meme-meme yang sifatnya satir, meme yang sifatnya satir, sifatnya kritis, dan rakyat itu nggak habis pikir. Masa begini hidup di sebuah negara yang cukup terbuka, cukup modern, ada statement-statement pejabat yang justru menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran. Terus terang saja ini menimbulkan kekhawatiran kok. Orang yang punya rekening bank misalnya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ramai sekali perbincangan ya bagaimana pernyataan PPATK yang menyebut bahwa akan memblokir rekening nasabah atau masyarakat yang menganggur selama 3 bulan. Ini ramai sekali ya bagaimana rakyat bersuara, bahkan para politisi, DPR hingga Hotman Paris. Ini memang sangat kocak ya pemerintah kita ini teman-teman. Sangat luar biasa, sangat-sangat membuat kita tuh geleng kepala. Apa urgensinya, apa mendesaknya ya membuat rekening masyarakat itu harus diblokir, membuat susah masyarakat ya kan. Apa sih tujuannya gitu? Banyak sekali persoalan di negara kita ini. Banyak sekali persoalan teman-teman. Bagaimana lapangan pekerjaan, PHK, harga sembako semakin naik. Kenapa enggak urus itu ya kan? Judul yang semakin luar biasa, merajalela, yang membunuh masyarakat. Kenapa pemerintah itu tidak fokus di situ ya kan? Transaksi-transaksi yang lain, ya. Korupsi, koruptor, dengan uang yang sangat banyak. Kenapa pemerintah tidak menyibukkan diri untuk hal-hal seperti itu saja? Bagaimana gratifikasi, transaksi gratifikasi, dan sebagainya. Bukan hanya pejabatnya ya, tetapi bagaimana istri pejabat, bagaimana anak pejabat yang mungkin melakukan transaksi yang berlebihan dan tidak wajar. Seharusnya pemerintah memantau hal tersebut, bukan malah menyusah masyarakat, ya kan? Misalnya hari ini saya jual tanah ya. Bulan ini saya jual tanah nilainya 50 juta. Ya. Untuk anak saya kuliah tahun depan. Saya taruh di rekening 50 juta. Tahun depan saya ambil karena anak saya mau kuliah. Lalu rekening tersebut diblokir karena merasa tidak ada transaksi beberapa bulan. Ini kan kocak, teman-teman. Ini kocak dan harus bersuara ya. Kita sebagai masyarakat harus bersuara dan tidak boleh membiarkan hal-hal seperti ini merusak tatanan negara demokrasi kita. Ya memang demokrasi, jangan seenaknya membuat aturan, ya kan? Nanti ramai baru direvisi. Pintar-pintar dikit lah ya kan, pemerintah, PPATK, pikirin rakyat. Bagaimana menurut kalian teman-teman?